Shalom, selamat sore bagi kita semua. Pada saat ini saya secara pribadi bersyukur kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa saya rasakan dalam sepanjang kehidupan saya, sehingga pada sore hari ini saya masih ada sebagaimana adanya pada saat ini. Baik jemaat Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini yang telah saya pilih dari 3 bagian, yaitu yang pertama dari kitab Matius pasal 18 ayat 20. Kitab Matius pasal 18 ayat 20, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pembacaan kita yang kedua terambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 2. Kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang kedua. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan pembacaan kita yang ketiga terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Demikian pembacaan kita pada saat ini, dan melalui pembacaan kita saya akan membawa satu tema, yaitu persekutuan yang hidup. Persekutuan yang hidup. Bagi setiap orang Kristen, tentu kita sudah mengerti tentang apa itu persekutuan. Dalam persekutuan di gereja, kita bisa saling menopang satu dengan yang lain. Mungkin ada jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan, namun karena kehadiran kita dalam suatu persekutuan, akhirnya membuat jemaat yang memiliki masalah atau pergumulan lebih merasa tenang atau merasa bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi pergumulannya. Sehingga dengan saling menopang, kita akan merasakan bahwa persekutuan kita itu hidup atau tidak mati. Seperti yang dikatakan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32, dikatakan bahwa adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Artinya bahwa dalam suatu persekutuan kita harus saling sehati, sepikir, yang memberikan pengajaran bahwa sebagai orang yang telah percaya harus hidup dalam persekutuan yang baik, yang saling menopang. Dalam pembacaan kita saat ini, kita akan belajar beberapa prinsip agar persekutuan kita menjadi suatu persekutuan yang hidup. Prinsip agar persekutuan kita menjadi suatu persekutuan yang hidup. Prinsip yang pertama, yaitu Tuhan hadir dalam persekutuan. Tuhan hadir dalam persekutuan. Itu terdapat dalam kitab Matius pasal 18 ayat 20. Persekutuan dalam bahasa Yunani adalah koinonia, yang berasal dari kata dasar koinos, yang berarti lazim atau umum. Dalam 2 nama sifat, yaitu koinos sebanyak 10 kali dan sun koinonos yang digunakan sebanyak 4 kali. Dipakai juga sebagai nama benda. Dan 2 kata kerja, yaitu koinoneo yang digunakan sebanyak 8 kali dan sun koinoneo yang digunakan sebanyak 3 kali. Dan nama benda yaitu koinonia yang digunakan sebanyak 20 kali. Akar katanya dalam Yunani muncul artinya berkaitan dengan kebersamaan. Adapun kata lain yang dihubungkan dengan koinonia, yakni koinos, yang berarti sekutu atau kawan sekerja. Kata lainnya yang sering kali dikaitkan dengan koinonia adalah alelous, yang berarti satu
mendahulukan Tuhan. Dalam kitab Matius pasal 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam ayat ini jelas bahwa walaupun kita hanya seberapa memuji Tuhan, namun ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kita. Seperti yang terjadi sekarang. Kita dihimbau untuk tidak beribadah di gereja karena adanya penyebaran virus COVID-19 atau virus corona. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan beribadah dengan tujuan memutuskan rantai penyebaran virus corona dan memantau keadaan masyarakat. Sehingga tempat-tempat ibadah tidak dapat melakukan ibadah seperti biasa untuk sementara. Namun kita dihimbau untuk beribadah di rumah masing-masing. Dari situasi seperti ini, mungkin sebagai orang Kristen kita akan mengatakan bahwa iman saya kuat. Namun ketika kita melaksanakan apa yang dihimbaukan pemerintah kepada kita, maka kita telah menunjukkan ketaatan kita sehingga kita beribadah di rumah dengan sungguh-sungguh. Walaupun di rumah kita hanya ada 2 atau 3 orang, namun ketika kita sungguh-sungguh, maka Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kita. Walaupun kita beribadah di rumah, kita tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Bahkan sebagai orang percaya, dalam persekutuan tersebut kita turut mendoakan bangsa dan negara kita. Dan tak lupa kita juga mendoakan pemerintah kita. Nah, dari keadaan sekarang ini, jemaat atau kita semua diajarkan bahwa dalam keadaan apapun kita bersekutu dan kondisi apapun, bahkan dalam kesakitan apapun, kalau Tuhan hadir dalam persekutuan kita, maka kita akan merasakan persekutuan yang sesungguhnya. Itulah prinsip yang pertama, yaitu Tuhan hadir dalam persekutuan. Nah, prinsip yang kedua, yaitu memiliki kesatuan atau sehati sepikir. Memiliki kesatuan atau sehati sepikir. Dalam pembacaan kita di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 2. Dalam persekutuan, hal yang sangat penting yaitu kesatuan. Dalam persekutuan, hal yang sangat penting yaitu kesatuan. Tanpa kesatuan, maka dalam jemaat tidak akan memiliki persekutuan yang bertumbuh atau persekutuan yang hidup. Dalam pembacaan kita, dalam Filipi pasal 2 ayat 2 dikatakan bahwa hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kita dalam persekutuan harus memiliki sikap yang sehati sepikir, saling mengasihi, dan memiliki tujuan bersama. Satu kasih dalam ayat ini artinya agape atau kasih yang digunakan sebanyak 116 kali dalam perjanjian baru. Kasih agape merupakan kasih yang tulus, tidak mengharapkan imbalan, dalam artian bahwa jemaat Tuhan dalam persekutuan harus saling mengasihi, tidak memandang siapa anggota jemaat yang ada, atau tidak melihat golongan derajat yang ada. Sedangkan sehati merupakan kata sumsukos yang digunakan sebanyak 1 kali dalam perjanjian baru, yang artinya yang sehati.
sehati. Ketika jemaat bisa membangun pemikiran yang baik dengan sesama anggota jemaat, maka persekutuan yang dilakukan akan memuliakan Tuhan. Ketika jemaat bisa membangun pemikiran yang baik dengan sesama anggota jemaat, maka persekutuan yang dilakukan akan memuliakan Tuhan. Sedangkan satu tujuan dalam bahasa Yunani yaitu heis, yang digunakan sebanyak 345 kali. Artinya satu, yang satu, hanya satu, sendiri, seseorang, sesuatu, tertentu, dan pertama. Yang digunakan dalam ayat ini yaitu satu tujuan. Tujuan Rasul Paulus menulis surat ini agar jemaat di Filipi tetap memiliki tujuan untuk mempertahankan persekutuan mereka. Ketika seseorang telah menerima Kristus dalam hidupnya, maka ia akan mencari tempat di mana ia akan selalu merindukan Kristus. Nah, tempat yang tepat adalah suatu persekutuan antara orang percaya. Namun kadang banyak dijumpai dalam suatu persekutuan, banyak orang dalam persekutuan yang akan saling membenci, merasa diri paling benar, merasa diri paling berkuasa, sehingga persekutuan seperti itu adalah persekutuan yang tidak memiliki karakteristik suatu persekutuan orang yang percaya kepada Kristus. Sehingga melalui pembacaan ini kita diajar menjadi pengikut Kristus yang bisa membangun suatu persekutuan yang hidup, yang memiliki tujuan selalu sehati dan mengandalkan Tuhan. Dalam suatu persekutuan, jangan kita pernah berpikir untuk merendahkan orang lain. Bahkan jangan kita berpikir untuk mau menjadi orang yang selalu dinomor satukan dalam persekutuan. Tetapi baiklah kita menjadi jemaat-jemaat yang membangun suatu persekutuan, yang memang memuliakan Tuhan, yang selalu memiliki pikiran bahwa kita harus membangun persekutuan kita dengan mengandalkan Tuhan. Itulah prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, tekun dalam persekutuan. Tekun dalam persekutuan. Dalam pembacaan kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Kata tekun berasal dari kata Yunani yaitu proskartereo. Digunakan sebanyak 10 kali dalam Perjanjian Baru, yang artinya bertekun, mendampingi, melayani di samping, menyediakan, memakai banyak waktu. Sehingga dalam pembacaan kita saat ini dikatakan bahwa mereka bertekun dan setia mengikuti pemberitaan firman. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan tidak mengingkari atau meninggalkannya. Dalam artian bahwa jemaat yang memiliki persekutuan yang hidup harus bertekun dalam ajaran firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 dikatakan bahwa dengan sehati berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Yang artinya bahwa bukan hanya saling mengasihi, memiliki tujuan, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita agar kita senantiasa bertekun dalam persekutuan. Ketika kita tidak tekun dalam persekutuan, maka persekutuan kita akan mati. Ketika kita berjuang agar kita memiliki persekutuan yang hidup, kita sudah mendahulukan Tuhan atau Tuhan hadir dalam persekutuan kita. Kita telah memiliki tujuan dan sehati dalam membangun persekutuan. Tetapi kita tidak tekun untuk mengikuti persekutuan, maka sama saja persekutuan kita itu mati atau tiada artinya. Dari ketiga pembacaan kita tadi, kita telah belajar 3 poin penting, beberapa prinsip agar
virus yang menyebabkan kita untuk tidak dapat bersekutu dengan orang lain. Tetapi kita harus ingat untuk selalu mendukung, saling sehati sepikir, memiliki tujuan, dan selalu tekun untuk membuat persekutuan kita hidup dan tentunya berkenan kepada Tuhan. Dengan adanya wabah virus saat ini, disinilah kita tunjukkan bagaimana sikap kita menyikapi wabah yang sedang menyerang. Mari kita saling mendoakan dan saling mendukung di dalam persekutuan kita. Amin atas perenungan firman Tuhan pada